Halo sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Seksomnia dianggap sebagai satu jenis parasomnia, yaitu suatu aktivitas perilaku atau pengalaman abnormal yang terjadi selama tidur lelap. Seksomnia berbeda dengan mimpi bertema seksual yang umum dialami oleh remaja dan orang dewasa. Orang dan kelainan seksomnia melakukan perilaku seksual ketika tidur, seringkali dengan orang lain. Seksomnia saat ini telah ditambahkan di dalam DSM-5 atau Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, yang mana mendaftar berbagai jenis gangguan mental. Perilaku seksual terkait tidur diklasifikasikan oleh International Classification of Sleep Disorders sebagai subtype dari kelainan gairah seksual. Perilaku ini merupakan hasil dari gairah membingungkan dari tidur non-rapid eye movement atau NREM atau fase tidur paling lelap tanpa bermimpi, yang dapat ditunjukkan sebagai masturbasi, gerakan pelvis seperti coital, membelai pasangan, vokalisasi seksual, bersetubuh, atau orgasme tanpa mengingat waktu kejadian. Penyebab pasti dari seksomnia belum diketahui. Seksomnia termasuk kasus yang kurang umum dideskripsikan dan dilaporkan. Seksomnia dapat menjadi parasomnia idiopatik yang muncul secara spontan tanpa disposisi neurologis spesifik. Beberapa faktor resiko seksomnia meliputi riwayat parasomnia, kekurangan tidur, riwayat penggunaan obat berbahaya, riwayat trauma atau kekerasan, riwayat depresi, penggunaan obat tidur, peningkatan stres, kecemasan, keletihan atau kelelahan ekstrim, pola tidur yang tidak teratur, bekerja secara shift, konsumsi alkohol, melakukan perjalanan atau bepergian, berbagi tempat tidur dengan orang lain. Beberapa kondisi medis juga dapat memicu seksomnia, antara lain gangguan tidur simultan meliputi bicara saat tidur atau berjalan saat tidur, sindrom kaki gelisah, sleep apnea obstruktif, epilepsi terkait tidur, penyakit reflux gastroesophagus, cedera kepala, migrain, sindrom iritasi usus, penyakit Crohn, kolitis, dan ulcerasi. Seksomnia seringkali menyebabkan menyentuh diri atau gerakan seksual, tapi juga dapat menyebabkan individu mencari keintiman seksual dengan orang lain tanpa disadari. Seksomnia juga dapat terjadi bersamaan dengan aktivitas parasomnia lainnya seperti tidur berjalan atau bicara. Gejala umum episode seksomnia meliputi membelai, mengerang, napas berat dan detak jantung meningkat, berkeringat, masturbasi, mendorong panggul, memulai pemanasan seksual dengan orang lain, berhubungan seksual, orgasme spontan, tidak dapat mengingat kejadian seksual, tatapan kosong atau blesis selama kejadian, tidak responsif terhadap lingkungan luar selama kejadian, tidak dapat atau kesulitan bangun selama kejadian, penyangkalan aktivitas saat terbangun atau terjaga, dan tidur berjalan atau bicara. Beberapa orang merasa malu saat mengetahui bahwa mereka telah melakukan hal-hal yang tidak diingatnya, terutama tindakan seksual. Seksomnia juga dapat menyebabkan tindakan tanpa menanyakan persetujuan dikarenakan orang yang memulai atau melakukan tindakan seksual secara teknis tidak sadar. Orang yang mengalami seksomnia biasanya tidak mengingat kejadian atau perilaku seksual saat episode seksomnia kambuh. Kondisi seksomnia dapat menimbulkan masalah bukan hanya bagi pasien namun juga pasangan dan anggota keluarganya. Keluarga atau pasangan pasien perlu melakukan upaya untuk mencegah timbulnya masalah akibat seksomnia. Berikut beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi kondisi pasien seksomnia. Memahami kondisi pasien sebaik mungkin, menjaga komunikasi yang baik dengan pasien untuk saling mengerti perasaan, mengenali faktor pemicu kondisi seksomnia sehingga dapat membantu menghindari, membuat batasan yang jelas, menyesuaikan tempat tidur, misalnya tidur di kamar terpisah pada waktu tertentu, dan menemui dokter untuk mendapatkan bantuan medis dan psikologis. Karena seksomnia berhubungan dengan gangguan tidur lainnya, maka menjaga tidur yang sehat, teratur, dan sesuai jadwal rutin, serta mengatasi kondisi penyebabnya dapat mengarah pada peningkatan kondisi. Pada sebagian besar kasus yang dilaporkan, gejala seksomnia berkurang atau reda ketika pasien mendapatkan tidur berkualitas tinggi yang lebih berkonsisten. Seksomnia tidak selalu dapat dicegah. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan ialah dengan menghindari faktor pemicu kondisi seperti alkohol, obat-obatan berbahaya seperti narkotika dan psikotropika, penggunaan obat tidur, stres berkepanjangan, dan sebagainya. Bila kondisi seksomnia terus mengganggu dan tidak bisa diatasi sendiri, maka sebaiknya konsultasikan dengan dokter atau psikiater. Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter.
Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.